Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen strategi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Disusun dengan saya sendiri, Karisa Salsabila 18210118. Profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang industri pengolahan makanan. Perusahaan ini mengklarifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen, yaitu produk konsumen bermerek, bogasari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dan pengolahan sayuran. Visi misinya adalah sebagai berikut. Visi yaitu menjadi perusahaan total food solution. Misi yaitu senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan kami, proses produksi kami, dan teknologi kami. Yang kedua, menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif, dengan harga terjangkau yang merupakan pilihan pelanggan. Yang ketiga, memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestik maupun internasional. Yang keempat, memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia khususnya dalam bidang nutrisi. Yang kelima, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Tujuan perusahaan didirikannya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Bandung adalah yang pertama, memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategi. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Yang kelima, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis SWOT PT Indofood, menurut Ramputi 2006, matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan pengembangan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Analisis SWOT PT Indofood dibagi menjadi 4. Yang pertama, strength atau kekuatan. Memiliki cita rasa khas Indonesia. Yang kedua, memiliki banyak anak perusahaan. Yang ketiga, banyak penghargaan dan reward yang didapat. Yang keempat, telah merambah pasar luar negeri. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, terlalu banyak brand yang dikeluarkan. Yang kedua, permintaan pasar yang belum terpenuhi. Yang ketiga, besarnya biaya pemasaran yang digunakan. Yang keempat, ketersediaan bahan baku yang belum mencukupi khususnya produksi di luar negeri. Opportunity atau peluang, yaitu yang pertama, pertumbuhan pasar yang terus meningkat. Yang kedua, segmentasi pasar yang tidak terlalu signifikan. Yang ketiga, memanfaatkan busines dalam membantu mengembangkan pangsa pasar dan memperkenalkan produk melalui internet. Yang keempat, naiknya harga makanan pokok. Threats atau ancaman, yaitu yang pertama, semakin ketatnya persaingan karena produk-produk sejenis dan pemasaran yang lebih inovatif. Yang kedua, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Yang ketiga, terus dihadapi dengan pesaing-pesaing baru dengan jenis yang sama. Yang keempat, prasangka dari konsumen tentang kemungkinan adanya MSG berlebih dan zat bahaya lainnya. Masalah perusahaan profitabilitas pada PT Indofood Sukses Makmur mengalami penurunan.
Yang kedua, tingkat likuiditas PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tiap tahun mempunyai tingkat likuiditas yang bagus, yaitu selalu di kisaran 200%, sedangkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan setiap tahunnya dan kurang dari 200%. Yang ketiga, solvabilitas PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk setiap tahun mengalami penurunan, sedangkan PT Indofood Sukses Makmur mengalami kenaikan dan penurunan. Yang keempat, earnings per share yang dapat dikeluarkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami kenaikan dan penurunan yang stabil. Grand strategi PT Indofood. Grand strategi yaitu kondisi persaingan dan daya tarik industri secara keseluruhan merupakan faktor penentu strategi yang besar. Yang B, unit business strategi. Unit business strategi bahasa Inggris. Strategi business unit (SBU) adalah suatu unit yang menghasilkan produk atau jasa untuk suatu kelompok pelanggan tertentu. Yang ketiga, fungsional strategi. Strategi di tingkat fungsional adalah strategi yang dirumuskan secara spesifik pada area fungsional tertentu untuk mendukung strategi unit bisnis. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila di dalam penyampaian ini kurang, mohon maaf pengarahannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.